Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa. Saya guru BK SMK Manbaul Ulum. Saat ini saya sedang menjalani PPG Daljab di LPTK UPI Bandung. Pada video ini saya akan mempraktekkan layanan bimbingan kelompok di kelas 12 TFM 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Tidak ada yang sakit ya? Tidak Tidak ada. Hadir semua di sini? Hadir. Alhamdulillah. Sebelumnya Ibu ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kalian sudah menyempatkan waktu untuk datang ke sini, dan Ibu juga sudah bilang ke wali kelas, sudah ngomong bahwa untuk mengizinkan kalian mengikuti bimbingan kelompok ini ya. Ada yang sudah tahu kalian dipanggil ke sini itu untuk apa? Belum tahu ya. Nah, Ibu panggil ke sini itu kita akan mengadakan kegiatan bimbingan kelompok. Sudah tahu bimbingan kelompok itu apa? Diskusi bersama, Bu. Ya, betul sekali Adel ya. Bimbingan kelompok itu adalah diskusi bersama. Jadi, bimbingan kelompok itu adalah salah satu kegiatan layanan di BK, di mana kita akan berdiskusi bersama dengan satu tema, supaya selama kalian di sekolah ini, apa-apa yang ada dalam diri kalian, potensi, bakat, dan minat kalian itu semua bisa berkembang optimal. Supaya kegiatan ini lancar, Ibu ingin kalian berpartisipasi, berperan aktif. Kalau Ibu minta pendapatnya, kalian ungkapkan pendapatnya ya. Jangan usah malu-malu dan nggak usah ragu-ragu. Apapun yang ada dalam pikiran kalian, kalian tuangkan di sini, kemudian diskusikan bersama-sama. Kalian siap? Siap, Bu. Bisa ya? Siap, Bu. Baik anak-anak, nanti Ibu akan jelaskan dulu nih langkah-langkahnya sebelum kita mulai kegiatannya. Langkah-langkah pertama yaitu Ibu menjelaskan tentang materi ya. Kemudian yang kedua, itu nanti kalian akan memainkan simulasi yang ada di buku ini. Nanti kita cek di buku ini, kemudian ada simulasi 1 sampai simulasi 5. Setelah memainkan simulasi tersebut, lalu kita mengerjakan tugas yang di LKPD. Nanti Ibu ada LKPD untuk kalian, kemudian kerjakan di sini ya. Setelah itu, kemudian kita mendengarkan keluhan dari salah satu kelompok kita, teman kita ya. Kemudian setelah itu kita langsung menempelkan keluhan kalian semua untuk ditempelkan di sini di kotak keluhan ya. Ibu berharap ketika kalian menempelkan kotak keluhan, kemudian kalian juga sudah mengeluhkan tentang diri sendiri kalian, tentang orang tua kalian, nanti kalian juga bisa memperbaikinya. Apa saja tadi kalian mengeluh itu tentang apa, kemudian besok-besok itu saya mengeluh tentang ini nih, bisa diperbaiki supaya kita tidak mengeluh lagi tentang hal tersebut ya, tentang orang tua, kemudian tentang sekolah ya. Setelah kita menempelkan kegiatan menempelkan keluhan di kolom keluhan, setelah itu kita lanjut ke menempelkan di pohon harapan ya. Kemudian setelah menempelkan di pohon harapan, lalu kita lanjut ke kesimpulan ya, kesimpulan. Kemudian setelah kesimpulan, kemudian juga ada tugas untuk minggu depan. Tugas minggu depan itu mewawancarai. Kalian harus mendengarkan keluh kesah cerita dari anak kecil ya, kemudian dari anak yang bully, kemudian dari teman-teman kalian sendiri ya. Paham semua? Semua bisa ya? Bisa. Baiklah, sebelum kita mulai diskusinya,
kita berdoa dulu supaya kita mendapatkan keberkahan dari Allah semua ya. Silakan siapa yang mau memimpin doanya? Dadang? Boleh, silakan Dang. Sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Baik, untuk memulainya kita akan mempererat kembali hubungan pertemanan kita dengan bertepuk beat one. Kalian masih ingat tepuk beat one? Ingat. Ya, sambil tepuk beat one, ketika Ibu menepukkan beat one, itu kalian nanti akan menyebutkan nama. Kemudian yang beat two, itu kalian akan menyebutkan cita-cita kalian ya. Yuk kita coba dulu. Tepuk beat one. Nah, nanti di sini kalian akan sebutkan nama. Kemudian tepuk beat two. Nah, di sini sebutkan cita-cita kalian ya. Baik, kita mulai. Nanti tepuk beat one-nya dan menyebutkan namanya dimulai dari sebelah kanan Ibu, kemudian langsung muter langsung ke sebelah kiri Ibu ya. Yuk mulai, 1, 2, 3, tepuk beat one. Apoteker. Irma. Apoteker. Adel. Lawat. Fitri. Rawat. Fahri. Apoteker. Arif. Apoteker. Ibnu. Dokter. Dadang. Dokter. Nah, dengan begini masih ada yang ingat nggak tentang cita-cita yang tadi disebutkan? Coba Ice, tahu nggak cita-cita yang disebutkan tadi dari Fahri? Tahu Bu, apoteker. Oh ya, betul Fahri? Betul. Oke, kemudian Fitri, coba sebutkan, masih ingat nggak cita-citanya si Dadang? Ingat Bu, dokter. Oh, betul nggak Dadang? Iya betul Bu. Oh, betul. Kemudian si Irma, masih ingat nggak Irma? Apa yang disebutkan oleh si Ibnu? Ingat Bu, dokter. Oh, Ibnunya menjadi dokter. Betul Ibnu? Betul. Sekarang Adel masih ingat nggak apa yang dicita-citakan oleh Arif? Ingat Bu, apoteker. Oh, betul itu Arif, apoteker. Wow. Oke, semua. Terima kasih, tepuk tangan untuk semua. Kemudian Fitri, coba sebutkan, masih ingat nggak cita-citanya si Dadang? Ingat Bu, dokter. Oh, betul nggak Dadang? Iya betul Bu. Oh, betul. Kemudian si Irma, masih ingat nggak Irma? Apa yang disebutkan oleh si Ibnu? Ingat Bu, dokter. Oh, Ibnunya menjadi dokter. Betul Ibnu? Betul. Sekarang Adel masih ingat nggak apa yang dicita-citakan oleh Arif? Ingat Bu, apoteker. Oh, betul itu Arif, apoteker. Wow. Oke, semua. Terima kasih, tepuk tangan untuk semua. Baiklah anak-anak, karena sekarang tingkat kefokusan kalian itu sudah kumpul ya. Tadi Ice juga sudah mengingat dari cita-cita dari Fahri, kemudian juga Irma juga sudah mengingat cita-cita dari Ibnu. Pokoknya semua sudah ngumpul nih tingkat kefokusannya. Nah, baiklah sekarang kita nanti akan membaca dari buku ini, materinya ada di buku ini. Ibu akan kasih kalian bukunya satu-satu ya, kemudian nanti silakan dibuka, nanti di halaman 71 ya. Kita buka semua di halaman 71 ya, dengan materinya mendengar aktif. Di sini ada kata-kata bijak. Nah, silakan Adel, silakan baca kata-kata bijaknya. Ketika kita bicara, kita hanya mengulang sesuatu yang sudah kita ketahui. Ketika mendengar kita mempelajari hal-hal baru. Oke, bisa diulang Fitri?
Ketika kita bicara, kita hanya mengulang sesuatu yang sudah kita ketahui. Ketika mendengar, kita mempelajari hal-hal baru. Oke, terima kasih Adel, terima kasih Fitri. Baiklah, sekarang kita cari tahu maksud dari kata-kata bijak ini. Ada yang tahu tentang maksud dari kata-kata bijak ini? Saya tahu Bu. Jadi artinya kita mendengar tuh kita akan mendapat banyak informasi. Betul sekali ya. Jadi ketika kita mendengar, kita itu akan mendapatkan banyak informasi. Mendengar aktif itu bukan hanya dengan telinga saja, tetapi harus dengan semua anggota tubuh ya. Mata yaitu kita harus memperhatikan atau menatap pembicara. Kemudian telinga harus mendengar harus fokus mendengarkan. Kemudian mulut itu kita harus diam terkunci. Ya, jangan sampai memotong pembicaraan. Kemudian tangan itu jangan memegang sesuatu apapun yang bisa mengalihkan perhatian. Kemudian yang kaki itu harus santai kakinya, tidak boleh banyak gerak ya. Kemudian badan juga harus menghadap ke pembicara ya, jangan membelakangi. Kemudian otak juga harus fokus ya, jangan kebanyakan melamun, fokus ke dalam pembicaraannya. Kemudian hati kita harus memberikan perhatian ya, dan memberikan empatinya. Oke, semua sudah paham? Sudah paham ya? Baik anak-anak, itu adalah penjelasan materi dari mendengar aktif ya. Baik anak-anak, agar kita bisa memahami apa itu mendengar aktif, ayo kita mainkan simulasi berikut ya. Sebelumnya, Ibu akan membagikan kelompok menjadi 2 tim. Tim laki-laki adalah tim A, kemudian tim perempuan adalah tim B. Nah, simulasi pertama, tim A mendengarkan dengan tidak fokus, mendengarkan sambil bermain HP. Kemudian tim B, silakan berbicara ke tim A. Siap? Bisa ya? Bisa. Kemudian simulasi yang kedua, nanti tim B itu berbicara ke tim A, tetapi tim A-nya dengan ekspresi yang datar, tidak ada ekspresi ya. Kemudian simulasi yang ketiga, itu tim A dan tim B saling berbicara semuanya ya. Paham ya? Paham. Kemudian simulasi 4, tim A yang berbicara, kemudian tim B yang mendengarkan dengan semua anggota tubuh ya. Kemudian simulasi yang kelima, tim B yang berbicara, kemudian tim A yang mendengarkan dengan semua anggota tubuh ya. Semua siap? Siap ya. Yuk sekarang kita berbagi kelompoknya, berbagi dengan tim masing-masing. Baik anak-anak, simulasi yang pertama yang tadi ya. Jadi nanti simulasi pertama itu nanti akan diperankan sama Fahri dan Adel. Silakan Fahri dan Adel. Fahri, kemarin kan aku masuk Bu Eva belajar apa aja? Fahri. Stop. Terima kasih Fahri dan Adel. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi ya ke simulasi yang kedua. Simulasi yang kedua itu nanti tim A dengan ekspresi yang datar ya, kemudian tim B yang berbicara.
berbicara. Silakan dimulai dari sekarang. Yuk. Fitri, kemarin matematika kamu dapat nilai berapa? Kok aku nilainya kecil? Kok kamu nyokin aku sih? Fitri, kamu kenapa? Kok bete? Oke, stop. Terima kasih Fitri, terima kasih Dadang. Nah, sekarang kita lanjut ke simulasi yang ketiga. Simulasi yang ketiga ini semuanya saling berbicara ya, jadi tidak akan ada yang mendengarkan nih. Irma dan Ibnunya saling berbicara. Ya, kita mulai dari sekarang. Ibnu, kemarin kamu dapat jurnal seri berapa? Kok aku dapat seri yang 5 ya? Aku salah tahu yang DM-nya. Iya tahu, kamu kemarin gimana? Baik, stop. Terima kasih Ibnu. Terima kasih Irma. Baik, kita lanjutkan ke simulasi yang keempat, yaitu simulasi yang keempat, tim A yang mendengarkan dengan anggota tubuh ya, mendengarkan aktif dengan anggota tubuh, kemudian tim B yang berbicara. Yuk, kita mulai dari sekarang. Yuk. Arif, kamu jurnalnya udah selesai belum? Udah selesai. Nanti siang kan mau praktek, jangan lupa dibawa semua ISO FN dan farmakopenya. Ya, makasih udah ngingetin. Oke, terima kasih Arif, terima kasih Ice. Kemudian yang kelima, ya simulasi yang kelima lanjut. Ice yang mendengarkan dengan anggota tubuh. Kemudian Arif silakan berbicara dengan Ice ya. Silakan dimulai dari sekarang. Itu Isoniaci itu ada di volume berapa ya? Volume 51 kalau nggak salah. Oh, kalau misalkannya kodein itu di mana nyarinya? Kodein di Fornas. Oh ya udah, makasih ya Ice. Iya, sama-sama. Ya, oke, terima kasih Arif, terima kasih Ice. Baik anak-anak, bagaimana perasaan kalian ya yang tadi sudah mensimulasikan dari 1 sampai 5. Nah, Ibu ingin kalian di sini berpendapat dan memberikan ceritanya dari masing-masing simulasi yang tadi ya. Dimulai dari dimulai dari ini dulu ya, yang simulasi pertama ya, Fahri dulu ya, sama si Adel. Silakan. Bagaimana perasaan Adel sama Fahri dan silakan ceritakan pengalamannya. Di simulasi pertama, jadi itu Bu, menurut saya ketika saya berbicara dan Fahri main HP terus, saya merasa dikacangin Bu, dicuekin, nggak enak banget Bu rasanya. Nggak enak banget ya. Fahri ngacangin ya, jadinya merasa dicuekin. Betul sekali ya. Di simulasi pertama itu karena si Fahrinya mendengarkannya nggak aktif ya, sambil main HP itu kan jadinya berasa dikacangin ya Adelnya ya, berasa dicuekin gitu ya. Enak nggak seperti itu tuh? Nggak enak banget ya. Oke, nah kita sekarang lanjut ke simulasi yang kedua tadi. Bagaimana perasaannya tuh? Dan pendapat kalian seperti apa? Kemudian ceritakan ya dari pengalaman yang tadi. Tadi yang saya perankan, yang simulasi kedua itu, saya tuh Bu, merasa saya berbicara dengan Fitri itu berasa berbicara dengan patung Bu. Merasa dicuekin gitu. Capek saya Bu. Ya, capek ya. Ya, betul. Bagaimana tuh si Fitri? Ya, berasa seperti nggak enak gitu ya. Kalau misalkan Fitri seandainya yang jadi Dadang bicara gitu kepada Dadang, kemudian Dadangnya diem aja, bagaimana perasaan Fitri? Nggak enak banget ya. Berasa seperti ngobrol kayak apa sama patung kata Dadangnya ya. Oke, terima kasih Dadang, terima kasih Fitri. Baik, kita lanjut ke yang tadi diperankan oleh Irma sama Ibnu ya, yaitu simulasi 3 ya. Silakan berbagi pengalamannya Ibnu, Irma yang tadi ya, simulasi 3. Saya Bu, saya merasa berisik banget Bu ketika
ketika saya berbicara sama Irma. Karena saya berbicara, Irma pun berbicara. Berarti tidak ada yang mendengarkan. Ya, betul sekali ya. Tadi juga kita sudah melihat ya, masing-masing memerankan itu saling berbicara dan akhirnya tidak ada deh yang mendengarkan ya. Akhirnya jadi berisik sekali ya. Nah, enak tidak seperti itu tuh? Nggak enak banget ya, nggak enak banget. Oke, terima kasih Irma, terima kasih Ibnu. Sekarang kita lanjut ke simulasi yang keempat, bagian si Ice dan Arif ya. Silakan Arif dan Ice berbagi pengalamannya dan pendapatnya. Yang paling Balik enak tuh Bu di simulasi 4 Ya, ya, betul. karena saya waktu berbicara sama Arif didengarkan oleh Arif. Ah, didengarkan, betul. Enak tidak menurut kalian? Enak ya? Ya, kalau misalkan kita itu berbicara kemudian kita didengar oleh yang mendengarkannya, lawan bicaranya itu berasa enak gitu ya. Enak banget ya. Kita lanjut ke simulasi yang 5. Simulasi yang 5, bagaimana tuh, Rif? Menurut saya, waktu saya mempraktekkan simulasi yang kelima, saya merasa dihargai, Bu, karena setiap saya bertanya didengarkan dengan baik dan dijawab dengan baik, Bu. Ya, betul sekali ya. Di simulasi yang 5 ini, si Arif berbicara, kemudian didengarkan oleh Ice, kemudian Ice juga menjawab, merespon dengan baik, akhirnya jadi lebih enak ya, lebih merasa dipahami menurut Arif. Terima kasih semua, tepuk tangan untuk semuanya ya. Baiklah, tadi kalian sudah selesai semua ya, mensimulasikan semua ini, kemudian nanti kita akan mendengarkan terlebih dahulu sebelum kita mengerjakan tugas LKPD-nya, kita mendengarkan terlebih dahulu dari teman kelompok kita ya, keluhannya, keluhan tentang sekolah, kemudian keluhan orang tua dan keluhan diri sendiri. Silakan, diwakili siapa? Dadang? Silakan, Dang. Keluhan untuk diri saya sendiri tuh, Bu. Saya tuh susah banget, Bu, untuk tidur sore, selalu tidur malam aja tuh, Bu. Terus kalau untuk keluhan saya di sekolah itu, saya tuh paling susah untuk nangkap pelajaran, apalagi dalam pelajaran seperti bahasa Inggris, matematika, seperti itu, Bu. Dan keluhan untuk orang tua itu, saya itu jarang sekali berkumpul dengan keluarga saya, Bu, dengan orang tua saya. Jarang sekali, Bu, berkumpul itu, Bu. Itu, Bu, keluhan dari saya sendiri tuh, Bu, begitu. Baik semua, tadi kita sudah mendengarkan keluhan dari Dadang ya. Mendengarkan dengan seluruh anggota tubuh kita, mendengarkan Dadang semua. Dan juga rasanya enak banget ya, Dang ya, ketika keluhan kita itu didengarkan atau cerita kita itu didengarkan dengan semua anggota tubuh kita. Itu namanya mendengar aktif ya. Yuk sekarang kita lanjut ke mengerjakan LKPD ya. LKPD ini kita nanti bagikan ke dua tim ini, tim A dan tim B. Silakan nanti kerjakan LKPD-nya ya. Baik anak-anak, sekarang kita menuliskan tugas ya. Tugasnya kali ini adalah menuliskan keluhan-keluhan yang ada di sini nih. Baik itu keluhan diri sendiri, keluhan untuk sekolah, ataupun keluhan untuk orang tua. Nah, Ibu nanti akan membagikan post-it ini ya. Kemudian nanti kalian tuliskan. Yang pertama ini adalah keluhan untuk diri sendiri ya. Nanti kalian tulis di sini. Setelah ditulis baru nanti ditempelkan ke sini. Ya, semua silakan ditempelkan di tempat masing-masing, di kolom masing-masing. Baik anak-anak, sudah semua ya?
Sudah. Nah, Ibu akan membicarakan ini ya dari salah satu keluhan kalian. Keluhan dari diri sendiri. Nah, ini kurangnya semangat belajar. Nah, kemudian untuk sekolah, Ibu juga akan membacakan salah satu dari keluhan kalian, penjelasan materi yang sulit dipahami. Kemudian untuk keluhan yang orang tua itu orang tuanya yang posesif. Betul, oke. Terima kasih semua ya sudah menuliskan keluhan-keluhan kalian di sini, dan Ibu juga nanti akan membagikan kertas post-it lagi. Nah, kemudian setelah dibagikan, kalian tuliskan harapan kalian. Setelah menuliskan harapan seperti tadi yang sama, harapan untuk diri sendiri ya, harapan untuk sekolah, kemudian harapan untuk orang tua. Nanti setelah itu kita tempel di sebelah sini di pohon harapan ini ya. Yang paling atas ini adalah harapan untuk diri sendiri nih. Nanti silakan tempel di atas. Kemudian yang sebelah kanan ini, sebelah kanan nanti untuk harapan untuk sekolah, nanti ditempelkan di sebelah kanan. Harapan untuk orang tua nanti ditempelkan di sebelah kiri ya. Paham semua ya? Nah, Ibu akan membagikan satu-satu saja dulu, kemudian tulis harapan untuk diri sendiri dulu. Setelah itu langsung ditempelkan. Nanti Ibu akan membagikan kertas yang kedua, kertas post-it yang kedua ya. Siap ya? Siap. Ya, baik. Nih Ibu bagi satu-satu lagi. Sudah selesai semua ya? Sudah. Oke, nanti Ibu akan lihat dulu deh yang harapannya dari pohon harapan ini. Ibu akan membacakan salah satu dari harapan kalian, yang harapan tentang untuk diri sendiri, yaitu harapannya rajin belajar. Oh, mantap ya. Kemudian harapannya menjadi orang sukses. Wah, keren. Kemudian harapan untuk sekolah. Ya, bisa mana lagi nih? Coba. Nah, ini lebih mengerti akan muridnya lagi. Oke. Kemudian harapannya lagi mengembangkan prestasinya ya. Kemudian Ibu akan bacakan lagi nih satu lagi untuk yang harapan kepada orang tua ya. Tetap sayang sama anak-anaknya. Bagus-bagus semua ya harapan dari kalian ya. Semoga harapan kalian ke depan bisa terwujud. Amin ya. Baik anak-anak, setelah kita melewati rangkaian demi rangkaian dari kegiatan bimbingan kelompok ini, nah sekarang kita mendengarkan kesimpulan dari semua kegiatan bimbingan kelompok ini ya. Ada yang mau menyimpulkan? Boleh, Neng Fitri, silakan. Jadi kesimpulannya, saya lebih memahami tentang mendengar aktif, Bu. Setelah saya mengikuti bimbingan kelompok ini, saya jadi tahu betapa pentingnya mendengar aktif bagi diri saya. Terima kasih Neng Fitri atas kesimpulannya ya, bagus sekali tuh kesimpulan dari Neng Fitri. Kita beri aplaus dulu untuk Neng Fitri.
sebelum kita akhiri pembelajaran ini, Ibu akan kasih tahu dulu tugas untuk minggu depan ya. Minggu depan akan ada tugasnya yaitu mewawancarai ya. Mewawancarai anak kecil ya. Kemudian teman sekolah ya. Kemudian satu lagi anak atau korban bullying. Kita wawancarain tuh ya. Kemudian kalian dengarkan keluhannya, kemudian cerita-cerita dari mereka. Paham semua? Paham. Itu tugas untuk minggu depan. Baiklah. Sebelum kita tutup, kita ice breaking yang tadi ya, tepuk yang tadi, tapi tidak pakai nama supaya kita lebih fresh lagi, pulang dari sini lebih fresh lagi. Ya, tepuk bituannya nanti cukup 3 kali tepuk saja ya. 1, 2, kemudian 1, 2, kemudian 1, 2. Ingat ya, yuk kita mulai tepuk bituan. Baik anak-anak, kita sekarang sudah selesai semua nih kegiatan dari bimbingan kelompok ini. Mangga silahkan dikumpulkan dulu bukunya. Yuk kita semua bersama-sama untuk mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah sekarang silakan, siapa yang mau memimpin doa? Boleh Dadang? Silakan. Baik, sebelum kita menutup kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah, yuk sekarang kita balik lagi ke kelas masing-masing ya. Terima kasih semua. Ya, Bu.